Nah, Bapak Ibu, setelah kita selesai mengisi semua kolom-kolom yang ada di aplikasi Excel ini, yaitu kolom-kolom yang warna abu-abu ini, ada satu kolom yang belum kita isi, yaitu urutan prioritas. Di sini kebetulan sudah saya isi. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi urutan prioritas, karena urutan prioritas ini nanti berguna pada saat kita mengisi RKM belanja prioritas ADM. Saya akan menjelaskan melalui PowerPoint ini bahwa sebenarnya dalam membuat urutan prioritas itu diserahkan ke madrasah masing-masing melihat kondisi, kebutuhan, dan kesediaan dana yang ada di masing-masing madrasah. Nah, tapi di sini saya mencoba menawarkan salah satu alternatif ya, beberapa alternatif di sini bagaimana menentukan prioritas. Tapi ini bisa digunakan atau bisa menggunakan pertimbangan lain. Yang pertama itu berdasarkan urutan tahapan pekerjaan. Urutan pekerjaan itu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Nah, bisa juga dengan menggunakan urutan penyelesaian kondisi atau pembobotan, gitu ya. Misalnya yang penting pelatihan dulu, baru penyusunan, gitu ya. Atau pembobotan belajar mengajar yang paling penting, misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, saya mencoba menggunakan pendekatan tahapan pekerjaan supaya apa yang kita rencanakan itu menjadi sistematis. Bisa saja pelaksanaan dilakukan tanpa ada perencanaan, atau pelaksanaan tidak perlu ada pelaporan, itu bisa, tapi itulah yang menjadi nanti tidak sistematis gitu. Nah, makanya saya coba pembuatan urutan prioritas itu berdasarkan tahapan pekerjaan ya. Ada perencanaan dulu, misalnya RPP, ada RKM-nya, kemudian pelaksanaan. Yang utama adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan pendidikan kontraktor, pelatihan guru, dan lain-lainnya. Kemudian pelaporan adalah penyusunan laporan keuangan, sosialisasi, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke Excel, kebetulan ini memang sudah saya isi. Nah, di sini saya sudah klasifikasikan, Bapak Ibu, yang mana yang perencanaan, yang mana yang pelaksanaan, yang mana yang pelaporan dari 20 pekerjaan yang sudah diidentifikasi. Nah, kemudian dari yang perencanaan, kita buat filternya ya, filter baru. Dari yang saya udah identifikasi, misalnya di sini kan ada 3 ini, ada pelaksanaan, perencanaan, sama laporan. Nah, saya akan pilih dulu, saya akan pilih yang perencanaan. Nah, yang perencanaan ini yang baru saya urutkan prioritasnya. Nomor urut 1 adalah terkait dengan penyusunan RPP. Nah, penyusunan RPP kan ada 2 kondisi. Yang pertama ada pelatihan, ini ya, kegiatannya peningkatan kualitas guru, pelatihan menyusun RPP, kemudian baru pengembangan RPP-nya, menyusun RPP-nya. Jadi karena ada 2 penyebab kan waktu kita mengidentifikasi penyebabnya, kondisinya pertama kapasitas guru yang kurang, kemudian baru melakukan penyusunan RPP-nya. Jadi dikuatkan dulu kapasitasnya dengan pelatihan, baru penyusunan RPP-nya. Kemudian baru urutan berikutnya menyusun RPP nomor 2, kemudian menyusun nomor 3 ini menyusun program kerja kepala sekolah atau kepala madrasah. Kemudian nomor 4-nya program supervisi ya. Kemudian nomor 5-nya membuat kajian
kajian-kajian sebagai dasar untuk menyusun EDM dan RKM ya. Baru selanjutnya nomor 6 menyusun EDM, dan EDM baru menyusun RKM. Nah itu jadi kita urutkan dulu yang fase perencanaan, kemudian baru kita urutkan yang fase pelaksanaan. Oke ya, fase pelaksanaan cukup banyak kegiatannya, ini kita urutkan juga. Jadi Bapak Ibu silakan perhatikan supaya tidak terlalu lama waktunya. Dan baru terakhir pelaporan ya. Ini ya, kita pilih pelaporan. Nah, jadi berurutan lah kegiatan itu dari 1 sampai dengan 20. Kalau sudah berurutan begini berarti penyusunan EDM yang versi Excel sudah selesai. Untuk Bapak Ibu yang belum bintek itu sudah selesai pekerjaan menyusun EDM-nya, tinggal mendetailkan RKM-nya berdasarkan dari hasil EDM ini, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke RKM. Di sini RKM ada 3 ya Bapak Ibu. Ini ada APBN, tapi ini kita tidak perlu kita input karena ini akan otomatis datanya. Ada data pendapatan, ini berasal dari RKM pendapatan. Kemudian ada data belanja non EDM, ini berasal dari belanja non EDM. Kemudian ada belanja prioritas EDM berasal dari EDM. Kemudian kelihatan dari sini berapa total belanja untuk EDM, 30% dari total belanja. Kemudian belanja non EDM justru lebih besar, 70%. Apakah itu menjadi masalah? Tidak masalah Bapak Ibu, ini berdasarkan kebutuhan madrasah, inilah kondisinya gitu ya. Kondisi nanti yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan oleh kabupaten kota, oleh provinsi, oleh pusat ya. Oh ternyata mungkin banyak madrasah yang justru kebutuhan rutinnya ini yang banyak membutuhkan biaya ya. Sementara untuk peningkatan mutunya ya terbatas karena yang non EDM ini kan yang rutin Bapak Ibu, personal rutin. Ya, jadi itu dulu yang harus diprioritaskan. Dan kemudian di sini juga akan terlihat nanti berapa yang dianggarkan, berapa yang belum dianggarkan. Tahap 1 berapa, tahap 2 berapa, ini untuk madrasah swasta. Kemudian tahap 1 di sini kelihatan yang belum dianggarkan, tahap 1 sudah dianggarkan semua. Sebesar 82.500.000, sementara tahap 2 masih ada sisa 1450. Ini kebetulan sudah saya isi Bapak Ibu, saya tinggal menjelaskan saja cara mengisinya. Nah, urutannya tadi kan ada 3 ya. Pertama mengisi pendapatan dulu, kemudian mengisi belanja non EDM, baru mengisi belanja prioritas EDM. Nah, bagaimana mengisi pendapatan? Kalau madrasah swasta berarti Bapak Ibu misalnya contohnya ini MIS ya, MTS Bapak Ibu 150 siswa, kemudian karena dibagi 2 tahap maka setengah tahun ya, alokasinya 1.100.000, jadi dapatlah tahap 1 sebesar 82.500.000, tahap 2 82.500.000. Kalau madrasah negeri tidak perlu diisi tahap 1 tahap 2-nya Bapak Ibu, cukup seperti ini ya. Nah ini kita nolkan, madrasah swasta cukup seperti ini ya. Kalau dia sebagai MTS maka 1.100.000 ya, 165 juta. Ini otomatis masuk ke mari Bapak Ibu ya. Ini otomatis masuk kemari. Nah kita ambil yang contoh madrasah swasta saja seperti yang tadi ya. Kita nolkan, ini kita isi satu ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini kita isi. Nah kemudian setelah pendapatan terisi tahap 1 dan tahap 2 ini terisi Bapak Ibu, nanti akan otomatis terisi. Kemudian baru Bapak Ibu mengidentifikasi belanja non EDM.
belanja non EDM ini adalah untuk operasional rutin. Jadi kita masuk ke RKM non EDM. Nah, di sini juga sudah saya isi sebagai contoh Bapak Ibu. Saya mengidentifikasi beberapa kegiatan dan kebutuhan untuk operasional rutin yang tidak harus dianggarkan terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah kegiatan pengembangan standar pembiayaan rumah tangga, sekolah, daya dan jasa, pembayaran tagihan telepon sebesar, ya ini diisi Bapak Ibu ya, diisi 12 bulan. Nah, ini harus tetap diisi angkanya ya Bapak Ibu ya. 500.000, asumsinya 500.000 sebulan, tapi ini nanti disesuaikan dengan madrasah masing-masing. 6 juta, kemudian ini diisi secara manual, tahap 1, tahap 2-nya ya. Karena bisa saja nanti presentasinya berbeda. Itu Bapak Ibu silahkan diisi secara manual, jangan lupa mengisi ini. Karena kalau ini tidak diisi maka angkanya tidak akan masuk ke APBN Bapak Ibu ya. Ini. Nah, ini Bapak Ibu isi. Kemudian juga yang saya identifikasi berikutnya adalah listrik pasca bayar. Nah, ini cara mengisinya ya. Bapak Ibu tinggal drop down aja di sini karena ini nggak bisa diketik ya, tagihan listrik. Atau kalau mau cepat melihatnya bisa lihat di list komponen nih Bapak Ibu, komponen. Nah, nanti tinggal di copy paste aja ya, misalnya seperti ini Pak Ibu ya, copy nih non EDM ya, RKM non EDM ini misalnya. Nah, ini kan berubah nih angkanya Bapak Ibu ya, satuannya itu otomatis berubah nih. Nah, ini kita kembalikan lagi, jadi bisa di copy paste, bisa juga di scroll down, karena kalau diketik manual tidak bisa ini. Nah, tidak mau kalau diketik manual ya, cancel. Nah, juga untuk yang ini, untuk yang mengisi standar nasional pendidikannya, kegiatan dan kegiatan ini cukup diisi ininya saja Bapak Ibu, ini otomatis. Jadi Bapak Ibu tinggal scroll down di sini, pilih. Nah, ini ya, kalau kita tukar ini akan berubah Bapak Ibu. Nah, ini akan otomatis berubah ya. Jadi ini juga kalau mau cepat bisa dilihat di database-nya di sini ya. Ini daftar kegiatan. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat kodenya, nanti tinggal di copy paste. Misalnya seperti ini, copy, Ctrl C, kemudian masuk ke RKM non EDM ini. Nah, ini akan otomatis dia mengisi ya. Ini kita undo isi yang tadi. Nah, ini jadi cukup yang diisi yang kolom kodenya saja ya Bapak Ibu. Ini nanti akan otomatis. Nah, Bapak Ibu untuk yang non EDM ini, Bapak Ibu identifikasi semua kebutuhan rutin ya. Ini tagihan telepon, listrik 750.000 sebulan selama 12 bulan dibagi 2, tahap 1 dan tahap 2 ya. Ini kode akun juga otomatis teridentifikasi. Ini diisi manual ya Bapak Ibu ya, dibagi 2-nya manual ya, udah otomatis. Kemudian tagihan air kalau ada sama, dilihat juga kodenya ini. Kemudian tagihan air ya. Kemudian internet pasca bayar kodenya 7234. Langganan daya dan jasa juga pembayaran tagihan internet, karena ini cukup banyak ya pada masa sekolah online ini, 750.000 ini ya, bagi 2. Kemudian apalagi yang menjadi biaya operasional rutin. Nah, ini retribusi sampah. Nah, kalau tidak ada item komponen biayanya, bisa menggunakan biaya lainnya. Tapi kalau pakai biaya lainnya ini Bapak Ibu, di sini dikasih keterangan ya. Ini keterangan.
Karena nanti banyak sekali ya madrasah menggunakan lainnya, kan harus diidentifikasi apa saja lainnya itu ya. Keterangan, retribusi, sampah dan keamanan ya. Kemudian biaya rutin lainnya, operasional rutin lainnya adalah ini: sarana pemeliharaan, perbaikan ruang kelas, sarana prasarana ya. Apa saja biayanya. Nah, ini cara mengidentifikasinya mengacu ke pengalaman tahun lalu, kira-kira berapa biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan rutin. Misalnya keramik yang terlepas dan segala macamnya bisa diidentifikasi dari sini Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi yang penting yang operasional rutin harus diperhitungkan. Nah, saya memperhitungkan untuk honor rutin GBPNS yang berdasarkan beban kerja, saya masukkan ke mari biar aman dulu ya, biar aman dulu dananya gitu. Nah, nanti setelah dihitung semua angkanya terjumlahkan ke atas ya, ini akan otomatis nanti datanya terinput kemari Bapak Ibu. Misalnya ini kalau kita belum kita munculkan ya, ini contohnya nih Bapak Ibu, ini angkanya akan berubah nih kalau kita delete ya. Nah, itu berubah kan. Jadi ini jangan diutak-atik nih Bapak Ibu, ini otomatis nih. Jadi Bapak Ibu cukup fokus mengisi yang ini ya, sama mengisi yang ini juga tinggal di drop down dan tinggal mengisi detailnya ini ya, 12 bulan atau berapa, ini juga otomatis Bapak Ibu, bulannya otomatis akan keluar ya. Ya, ini ya. Ini. Nah, jadi identifikasi semua kebutuhan operasional rutin madrasah, masukkan ke non-EDM. Nah, nanti dia akan otomatis masuk ke APBN dan langsung muncul persentasenya nih. Apakah salah madrasah menganggarkan non EDM ini lebih besar daripada yang EDM? Tidak Bapak Ibu. Itulah kemampuan keuangan madrasah yang perlu diketahui oleh kabupaten kota, oleh pusat maupun oleh provinsi gitu ya. Ini yang perlu nanti dicari kebijakannya, bagaimana nih EDM-nya sudah bagus tapi dananya tidak mencukupi, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mengisi rincian belanja RKAM non EDM, kita akan isi rincian belanja RKAM untuk prioritas EDM. Nah, sedikit berbeda dengan yang non EDM tadi. Jika kita di non EDM kita mengisi kodenya di sini, kalau di yang prioritas EDM kita mengisinya berdasarkan urutan prioritas ya. Itulah kenapa tadi pada saat mengisi EDM kita perlu mengisi urutan prioritas. Jadi berdasarkan dana yang tersedia kita isi urutan prioritas 1 dulu. Dan otomatis akan mengisi ini Bapak Ibu ya, apa kodenya, kemudian SNP-nya apa, kegiatannya apa, ini kalau kita delete akan hilang tulisnya Bapak Ibu. Alokasinya juga bertambah nih ya. Ini kita isi, kemudian ini kalau mau didetailkan dimunculkan grafnya ini ya. Kemudian Bapak Ibu isi biayanya apa saja ya, isi biayanya sama seperti yang non EDM tadi dengan ini drop down list ya, cari di drop down listnya, kemudian baru kita hitung koefisiennya. Misalnya untuk kegiatan peningkatan kualitas guru ini prioritas 1 pelatihan bagi guru untuk penyusunan RPP, prioritas 1 tadi sudah kita identifikasi komponen B utamanya fotokopi, biaya lainnya adalah untuk honor narasumber ya.
kasih keterangan narasumber dari universitas, kemudian kasih kotak ini dan snack, hitungannya 2 kali snack gitu ya selama 2 hari ya. Ini biayanya kita masukin di sini, diisi manual Bapak Ibu, nanti akan menghitung sendiri jumlah total biayanya, kemudian pengisian tahap 1 tahapnya diisi secara manual. Misalnya akan dilaksanakan di tahap 1 yaitu bulan Mei atau bulan April ya. Nah ini juga kode akunnya sudah muncul ya. Nah ini ya, ini begitu seterusnya untuk urutan prioritas berikutnya ya. Misalnya tadi seperti ini ya, kita ambil ini misalnya Bapak Ibu ya, ini umpamanya belum kita isi ya, ini kebetulan sudah saya isi sampai sisa dananya hanya tinggal 40.000 di tahap 2 ya. Kalau kita hilangkan ini tadi, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri apa saja item biayanya. Jadi yang ini kita hilangkan semua dulu. Baru kita buat berdasarkan urutan prioritas. Selesaikan dulu semua. Ini saya sediakan untuk sekitar 30 kegiatan Bapak Ibu. Harusnya itu cukup ya ini. Kalau tidak cukup Bapak Ibu bisa copy paste lagi kolom selnya ini ya. Ini kita hapus dulu semua supaya nanti tidak mengganggu. Ini ya, kita mulai dari urutan prioritas 1. Jadi di sini urutan prioritas 1. Dan Bapak Ibu hitung dananya. Oh ternyata masih cukup ya. Masih ada 45.750.000. Kita isi urutan prioritas kedua ya. Kalau tidak bisa nanti kita isi rapnya. Baik, Ibu ya. Ini kita buat draft teks ya. Masuk prioritas 2 masih cukup, masih ada 43 juta. Kita masuk ke prioritas ketiga. Nanti Bapak Ibu hitung biaya-biayanya apa saja, masukkan berapa tahap 1, berapa di tahap 2-nya gitu ya. Bisa saja itu di tahap 1 semua gitu ya. Kemudian masih cukup, masih ada 40 juta. Masuk lagi prioritas 4. Itu penyusunan supervisi ini ya. Supervisi. Ya. Masih ada sisa 38 juta. Urutan 4 kita masuk ke urutan 5. Kita hitung biayanya lagi. Untuk kajian-kajian masih cukup, masih ada 35 juta. Masuk lagi ke urutan ke-6. Hitung lagi biayanya masih cukup, masih ada 33 juta. Masuk lagi ke urutan 7. Hitung lagi biayanya masih cukup, masih ada 30 juta. Masuk kegiatan 8. Ini yang sudah masuk ke pelaksanaan yang biaya cukup banyak nih Bapak Ibu. Nah, di sini cukup banyak nih biayanya nih. Ya. Ini masih ada sisa 10 juta. Masih cukup? Masih cukup. Kita hitung lagi nih. Untuk membeli HP, biaya lainnya yang harga 1,5 juta ya. Kemudian
pulsa prabayar untuk HP ini ya. Kita hitung juga 40.000 untuk 6 orang selama 12 bulan ya. Masih ada sisa 40.000. Nah, 40.000 ini kalau mau dipaskan silahkan Bapak Ibu. Misalnya ditambahkan untuk di tahap 2 di sini misalnya ya. Pembelian ballpoint misalnya seperti itu di sini ya. Komponen kita cari di sini pensil atau pulpen ya. Pensil misalnya seperti itu ya. Pensil 2B Bapak Ibu nih. Misalnya seperti itu ya. Kita masukkan ke sini pensil 2 pak harga 20.000, 40.000 mau digunakan untuk belanjakan di tahap 2. Nah, demikian Bapak Ibu, sisa dana terpakai semua tahap 1, tahap 2 ini. Untuk EDM berapa, untuk RKAM berapa kita lihat di EDM berapa, untuk non EDM berapa kita lihat di sini ya. Untuk EDM 30%, untuk non EDM 70%, sisa dananya 0. Ini sisa dananya 0 ya. Ini ya. Ini yang dianggarkan tahap 1 untuk non EDM sebesar segini 59.250, tahap 2 sebesar 55.500, totalnya 114.750 sama dengan ini. Kemudian untuk yang EDM tahap 1 23.250, kemudian tahap 2 27 juta, totalnya 50.250 habis dananya. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan lengkap pengisian EDM versi Excel. Nah, berikutnya nanti saya akan jelaskan bagaimana untuk yang sudah menggunakan aplikasi RKAM, IRKAM, memindahkan Excel ini ke dalam aplikasi tersebut.